Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Keluarga besar yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyediakan tempat untuk beribadah kita malam hari kini kok. Ibadahnya majelis ilmu takziah di keluarga besar dan insyaallah almarhum siapa nih? Agi Sakuma insyaallah mengalir pahala majelis ilmu kita malam hari kini ko kepada almarhum sesuai dengan pesan Rasulullah au ilmun yuntafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat. Di malam kini ko wak mengajikan dan awak kaji ilmu nan manfaat. Manfaatnya nampak tamu maingian awak dek kamati pulau. Awak naik di kamati sedoi. Ya nak bo? Ya nak? Yo. Bukan lamanya iyo man. Pasti mati ya. Kalau calon tu alun tentu itu. Tapi kalau pasti itu pasti tidak calon ya no. Semuanya calon anggota dewan. Tidak jadinya biko. Ya kan? Tapi kalau pasti mati ya, tidak pakai calon. InsyaAllah para orang nan hadir dari rumah kamari melangkah kaki pai pulang beko mengalir pahalonyo ke almarhum. Kemudian mengalir pula pahala dari keluarga yang menyediakan tempat. Duduk awak di siku barang minit. Dari menunggu tadi lah 30 minit lah tu. Bila seketik nak menunggu saya mengalirkan pahala awak. Ya bu. Sampai wak mandangan pengajiannya mengalir pula pahala. Sampai beko terakhir awak mendoakan almarhum. InsyaAllah semuanya akan menjadi amal ibadah untuk diri kita dan untuk almarhum. Jadi duduk awak di situ ndak ada nan sio-sio. Kok lama mana awak duduk beko sampai jam 2 tetap palu. Ya sampai jam 2 nak. Ustaz nak tahan. Allah karim. Iya. Baik Pak yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan takziah yang ingin ambo sampaikan kepada Pak Ibu sesuai firman Allah. Apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya dimatikan dulu kalian, kata Allah, baru kalian tahu hasil ibadah yang kalian buat. Jadi sehebat apapun awak beribadah di duniaku, kalau nak mati awak nak ada gunung. Ya bu, paham kan? Jadi sehebat apapun awak beribadah, kok kece awak rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi kalau tak namuh mati, ndak ada guna ibadah tadi. Ndak ada manfaat. Itu Pak. Samanya patuan tu. Iya. Patuan mati-mati. Allah. Tu mangkonya Bapak Ibu jangan pernah menolak kematian. Ya kan? Anda? Enggak, lo bisa meminta. Enggak bisa ditolak, enggak bisa meminta. Artinya tarimu. Ketentuan Allah, kalaulah sampai ajal awak berarti itu nan terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau cari usia beliau 34 tahun. Itu masih muda tu. Di bawah ambo lo muda lagi. Ambo menurut ibu berapa umur ambo? 8 balik. Tambah sampai 23. Ayo patang 23 ini 8 balik le Pak Ji. Kan masih muda almarhum. Enggak. Kalau ibu-ibu muda baru tahu. Taluk kemari itu tanda muda tu. Kena mah taluk berjalan kaki kemari. Ya kan? Masih muda.
Baik Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur beliau masih sangat muda 34 tahun. Kemudian anak beliau baduo baru. Mungkin umurnya masih ketek mungkin dong. Barang? TK surang terus sabale bulan baru. Kan dia masih sangat muda sekali. Ma istri beliau. Di Buki. di rumah beliau. Enggak di sekolah ya. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Walaupun usia muda Bapak Ibu, kalau memang ajalnya sampai, berarti itu terbaik menurut Allah. Ya. Jadi terbaik menurut Allah. Barangkali nanti kalau usianya lebih dari itu, ada lo di balik itu. Itu makanya memanglah ketentuan Allah. Nah, awak masih tinggal kini ko usia lah 60 masih hidup, itu terbaik pun di awak. Jangan-jangan Allah sedang memberi waktu untuk awak memperbaiki diri. Ajalah alun sampai masih ditunjuan awak, masih dibimbing awak. Rajin juga ibu ke masjid, rajin juga ikut pengajian, itu tanda Allah sedang membimbing awak supaya awak lebih baik. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu harus kita pahami bahwa itu adalah pintu jalan pertama supaya kita bisa mengetahui hasil amal yang sudah kita lakukan. Kalau tak mati, tak akan bisa kita melihat sebanyak apa amal ibadah kita. Ya nabo. Awak punya cita-cita masuk surga, tapi nak namuh mati, malah cara kamu masuk surga. Ya kan? Harus mati dulu. Oleh sebab itu ada sebagian berpendapat bahwa kematian itu adalah pintu pertama memasuki alam yang baru. Karena memang alam yang kita lintas itu kan ada 4. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur atau alam barzah. 4 alam ini harus kita lalui. Sia saja orangnya, ambo pun begitu. Itu zadanya kamu menyusul almarhum. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan pertama untuk kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kalau awak mati, Pak Ibu, kece Allah, ada 2 kemungkinan. Tidak lebih lah duanya. Pertama, zuhziha 'anil nar. Awak tidak akan masuk neraka. Nang kedua, wa udkhilal jannah, kita dimasukkan ke surga. Ingat bahasanya udkhil, dimasukkan, bukan masuk jurang. Jadi serajin-rajin awak beribadah, kalau tidak diizinkan oleh masuk surga, tak bisa. Jadi masuk surga itu Pak Ibu bukan de ibadah awak, de izin Allah. Itu makanya wa udkhilal jannah, wa udkhilal, coba wa udkhilal jannah, coba dan dimasukkan ke surga. Ya kan? Kalau dimasukkan berarti yang punya hak mutlak siapa? Allah.
Dek karano nan punyo hak mutlak Allah, mangko awak harus mendake kanan punyo hak mutlak. Itu jalurnya tuh. Bila awak mendake katiko hidup di dunia. Kalau lah mati ya awak pun tak bisa mendake lah. Lah salah saya awak. Lah tamat kecil orang kini mah. Itu tamat. Tamat mengaji lah khatam tu bu. Jadi ketika kamu masih ada di dalam diri kita, tu masih ada waktu untuk mendake kanan punya hak mutlak memasukkan awak ke surga. Acaranya baik ibadah, baik lo perangai awak itu di dunia. Baik bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini pesan untuk kita tentang kematian ini. Yang ketiga, yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga besar, baik itu orang tua atau istri atau mintuo ataupun anak. Memang anak beliau masih ketek bu. Tapi walaupun ketek bapak ibu, kalau besoknya gadang bu, rajin nyoba ibadah, rajin nyoba baca Quran misalnya. Elok lakunya Pak Ibu, mangko ananinyo lakukan tu mengalir palu ke almarhum. Apalagi anak ketek kini, mu berada di sabale bulan tu anak suci. Anak suci. Setiap tangisnya mengalirkan pahala. Ini masih anak suci. Tu mau ketika menangi besok bayinya ada cameh awak. Justru ketika menangi itu mengalirkan pahala. Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT. Sebab itu tugas neneknya, tugas istri almarhum memang agak barik seketik. Anak agak barik seketik makasih awak. Yo mengasuh anak nombor 2. Ba'a supaya menjadi anak nan saleh dan soleh. Padusi laki-laki kedua. Padusi. Oleh anak padusi, anak surga satu tu. Ya kan? Anak surga. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu, itu pasanan ketiga. Pasanan kampe Bapak Ibu untuk kita semua. Walaupun awak berbeda, misalnya ndak cie nasab awak jo almarhum, nan awak malam kini ko berkumpul di siko kan untuk membantu pula jo doa. Nan lain kan tak bisa awak bantu. Jo awak bantu. Ko jo piti mungkin awak kurang piti. Ya nak? Atau tu jo doa awak tolong saudara awak. Dun sana awak tetangga awak. Tapi ba'a kece awak tadi nan doaku kalau dari awak masing-masing sebagai warga, sebagai jemaah itu terbatas. Mungkin kau mohon maaf cakap, yo malam kini saja kami tolong doanya. Kalau untuk berkelanjut itu keluarga besar. Orang tuanya, orang tua almarhum. Ibu bu, anak kembar almarhum bu. Katigo berarti ada saudaranya di bawah atau di atas? Di atasnya. Nah, di bawah ya, di bawah juga di atas. Nah, nomor 2 kok bisa menolong doa bu? Karena satu nasab. Apa ibu sebagai orang tua? Apa ada? Bapak. Apa aja ibu? Luar biasa. Tidak ada satir doa orang tua untuk anak. Itulah Pak Sarial. Pak Sarial nak? Nah, Pak Sarial. Ibu saya bu? Bu Ima. Tidak ada pengalangnya Bu Ima jo Pak Sarial mendoakan anak. Jadi ketika Bu Ima, Pak Sarial menadakan kedua tangan, ya Allah ampuni anak amu, langsung diampuni dia Allah. Itulah doa orang tua. Tak ada hijabnya, tak ada penghalang. Orang tua mendoakan anak. Ya kan?
Kalau misalnya Pak Sarial sama Bu Imam, ya Allah, masuk anak ambo ke surga ya Allah, lindungi dari siksa kubur ya Allah, langsung dijawab oleh Allah. Jadi doa yang tak akan tertolak dan tak ada penghalangnya, salah satunya adalah ad-du'aul walidaini, doa kedua orang. Ad-du'aul mazlum, doa orang yang terzolimi. Itu mengujian macam-macam, semua orang terzolimi, teraniaya. Kalau nyuman doa baik bu, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul doa. Doa orang tua itu tidak ada yang bisa menghalangi. Itu mangkunyo dalam surat An-Nisa ayat 36. Orang tua itu Tuhan kedua setelah Allah. Itu makanya Allah nak mau ambil alih ibu. Oke ya Rasulullah. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Allah tidak langsung ambil alih. Kan bisa sebenarnya Allah balian tu mah. Ridhal walidan fi ridallah kan bisa sebenarnya. Ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah. Kan bisa sebenarnya. Tapi Allah tidak ingin mengambil alih. Itu tanda orang tua ku derajatnya tinggi. Sehebat-hebat anak beribadah, kalau orang tua tidak ridho, tidak bisa masuk surga. Itu ribut itu. Tapi itu butuh proses awak mendidik anak supaya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Bu Imah sama Pak Sarial selesai sholat jangan lupa doakan almarhum. Kalau anak baca mendoa ya betul lah. Kalau anak menan orang tua kan lacok wapal doanya mah. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah jadi lewat dapal lewat tu anak ke orang tua. Kalau orang tua kan nak balik doa ya. Doa orang tua ke anak tu baca si doa ketika solat jenazah. Itu tembaknya sabalik pas tu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Pak Ibu tu. Tu saja Bu. Allah lah tahu sini ibu untuk almarhum. Tak perlu ibu sabui lagi Allahumma ghafir lahu agi. Tak perlu sabui lagi. Sebab ibu kan tujuan tadi mendoakan anak. Apa mendoakan anak? Mangko ni di hati tadi ketika Pak Ibu sabui lahu, berarti lahunya di situ artinya agi. Sampai kepada Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu, la tabtinna waghfir lana walahu. Itu kalau doa orang tua ke anaknya. Kalau ingin disabui namo rancak jo. Tapi kadang-kadang ada apa ada hendak je doa tu. Kalau ndak apa je bahasa Arab, cukup Pak Sarial dan Bu Imah je bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampunilah dosa anak ambo. Kasihanilah anak ambo ya Allah. Tarimo segala ibadahnya. Ampuni segala kesalahannya. Dan mohon ya Allah hindarkan dari siksaku kubur dan masukkanlah ke dalam surgamu. Itu kok kalam kuburnya ya Allah taranganlah ya Allah. Kok sampai di lapa? Itu orang tua tu. Dan bisa langsung dijawab oleh Allah.
Ya kan? Kalau awak-awak aku lah jauh jaraknya. Ya Bu. Nah, itu insya Allah. Apalagi anak ibu dan Pak Syarial ini rajin puluh sholat misalnya. Lah sinkron antara doa orang tua dengan ibadah yang dilakukan oleh seorang anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini pesan untuk keluarga besar. Tadi yang bersampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 59. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap nan bernapas pasti akan merasakan mati. Dan matinya waktu kece Allah, thumma ilaina turja'un. Kepada Allah lah kita sadonyo kembali. Di sini Allah ingin mendidik keluarga besar bahwa kini memang yo duluan anak. Itulah namanya ajal tuh, Bu. Ndak salamunya na mati dulu tuh enggak. Orang tua kadang duluan anak, tahu sebaliknya. Jadi di sini pendidikan untuk kita bahwa bisa namudo dulu meninggal, bisa jo nantu duluan. Kalau ajallah sampai. Dan ini tidak harus melalui sakit, Pak Ibu. Tidak harus melalui kecelakaan. Ambo patang sore setelah sholat asar di Masjid Darussalam Parupu Tabiang. Selesai sholat asar, ambo duduk sabanta dalam masjid itu. Ndak lama, mungkin 5 menit ambo duduk dalam masjid itu, tadanga suara kereta api lewat. Bunyi lo serine ko. Pum itu kan kare. Ala tibo lo to apanza. Kamanya barang rel kereta api, masuk ke masjid itu mungkin ka sholat mungkin. Lama maka jamaah dalam masjid itu, kemudian nanti luar teras tu. Kereta sakaretu orang makan nanya dengan. Bako kata dengar kaco tu tak tutui. Awak nak lo tahu akar aja dalam motor tu tak musiknya itu bagai taman nelpon bagai nak lo tahu ada. Dek nak nyodanga dibawa jadi kereta api gue lagi. Daram sekali. Ni ambo mencari mana pas di muka. Patang sore. Di mana di Parupu Tabiang masuk berita. Muka masjid itu tepalan tiang. Lah, orang nan di dalam motor bertiga. Sopir cek penumpang dulu. Di bangku nomor 2 tu pas hentak kereta api. Nombor 3 nak ada nak mati dah. Nak ada nak mati dah. Iya ada najal ni pahala. Walau diantar di kereta api tu kalau bolak balik ada itu mah roda aku di atas. Coba yang antar. Nah lo mati lo. Sopir biasa olehnya. Itu tanda aja lalu sampai. Kalau lah sampai nak mana diantar kereta api mati yo. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran untuk kita sadonya. Bahwa mati itu tak pernah mencari tua muda, tak pula pernah mencari sakit sehat, kecelakaan ataupun tidak. Kalaulah sampai kita ke marasuan dan ketika wak marasuan tu kece Allah fa idza jaa ajaluhum la yas
yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika tiba ajal awak masing-masing, maka kita tidak bisa mengundur walaupun hanya 1 detik, dan tidak pula bisa memajukan. Jadilah sesuai mana aja ketentuan Allah. Kan sebentar ke puasa mama. 6 balik hari puasa mama. Inilah tanggal lampai balik Syaban. Kalau dihitung kamu ko tu 6 balik hari le puasa. Tapi walaupun 6 balik hari le Pak Ibu, le ada yang bisa menyamin di antara awak ko pasti sampai di bulan suci Ramadan. Enggak ada. Nah, saya bisa menjamin tidak ada. Termasuk diri yang benda bisa menjamin diri yang sampai di bulan suci Ramadan. Atau mangkonyo Bapak Ibu dianjurkan sangai awak sabalun Ramadan kotibo awak labani dari kini. Ani ini ya. 1. Nian kehadapan Allah tu dari kini. Ko ya Allah ambo bani ya Allah. Kok tiba bulan puasa besok, ambo ka puasa bulan suci Ramadan sapanu Ramadan. Dari kini ndak bisu ada. Nah kedua niat dari kini ya Allah, ambo kalau masuk bulan suci Ramadan, ambo ka membayar zakat fitrah. Baik di awal Ramadan atau di akhir Ramadan. Jadi ibu besok masuk Ramadan bayar zakat sekali boleh. Kok di akhir boleh juga. Tapi niat pasang gini. Nang katiku nian ya Allah, kok masuk bulan suci Ramadan besok, ambo sampai ambo ka salat tarawih sapanu bulan suci Ramadan. Walaupun tak salat tarawih sapanu itu. Ini adalah dari kini. Nang katiku Pak Ibu nian dari kini ya Allah, ambo bani kok sampai ambo di bulan suci Ramadan, ambo akan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz minimal sekali. Minimal baik dibaca surang ataupun mandangan bacaan orang lain. Sebab tidak sadawak bisa baca Quran. Tuh kalau tidak bisa mendengar aja lah. Bako nih itu dipasang dari kini. Sebab 6 hari kau tidak tahu masih duit tidak. Kok nyampang Bapak Ibu, mohon maaf cakap nih buruk katonyo. Maningga awak hamin 1 bulan suci Ramadan, ni nan ampe tadi sudah dianggap terlaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu monggo para lupa sangi itu. Dan sebab itu ini pelajaran untuk kita semua bahwa dimanapun kita, kapanpun kita berada, kita kalau ajalnya sudah sampai maka tidak bisa ditolak. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira dan terakhir pesan ambo untuk kita sadonyo. Baik, terakhir kita tutup dengan doa untuk almarhum li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baitil kiram bitaksis ila ruhi agi Sakuma. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian saja Pak Ibu dan dapat aku sampaikan. Mohon maaf Pak Ibu kok talamu kok tasakete gitu kan. Kok ada salah kata, salah cara, mohon dimaafkan. Ini dimaafkan Bu. Pak, ini dimaafkan Pak. Alhamdulillah. Sebab hari kapuasa, awak kapuasa lo ndak orang kapuasa. Awak kapuasa, mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara. Demikian saja supaya berkah kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.